Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi cerdas, salam cuan buat semuanya. Ya sahabat investasi. Di video kali ini Wesley saham menarik 24 Februari 2026. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Belajar dan Info Saham, silakan subscribe terlebih dahulu. Yang belum follow TikTok Info Saham, boleh di follow terlebih dahulu. Disclaimer seperti biasa teman-teman, di video ini atau konten ini berisi informasi dan sharing, tidak ada ajakan buy or sell, apalagi paksaan buy or sell ya suatu saham. Jadi wajib, ya sekali lagi wajib analisa kembali. Jadi semua keputusan ada di Anda ya. Oke, teman-teman tentukan sesuaikan dengan manajemen risiko kalian dan manajemen finansialnya teman-teman semua kalau teman-teman terjunin saham ya, karena kita tahu sadari saham itu risikonya tinggi juga. Oke teman-teman, ini ada BP sama Mina untuk tanggal 24 ya. Tapi sebelumnya kita ke yang review kemarin ya teman-teman, yang kita share ada Zata sama ENRG. Kalau kita cek ini ya, kita coba cek di tanggal 23 kita share ada Zata. Ini yang di grup ya, elit yang masih ngehold dan potensinya, dan elit ini memang untuk swing guys ya. Bang kok kemarin di VT cuma 2 Zata sama energi, iya guys, yang lain kita ini kan. Dan Zata ini suspend, ternyata ini suspend kedua kalau nggak salah. Zata itu suspend kedua. Jadi kalau suspend kedua biasanya sebentar, suspend kedua biasanya ini sampai 5 hari ya, untuk Zata ini ya. Disclaimer teman-teman, kalau 5 hari berarti sekarang hari kemarin ya, kemarin suspendnya di hari Senin ya. Di hari Senin berarti minggu depan untuk Zata ini, berarti di bulan Maret ya, tanggal kalau nggak tanggal 3. Nanti teman-teman bisa cross check sendiri ya, karena ini sepertinya Zata ini suspend kedua ya guys ya. Nah, kalau suspend kedua biasanya 5 hari ya teman-teman. Tapi disclaimer teman-teman, kita di video ini tidak ada ajakan atau paksaan buy or sell suatu saham ya. Jadi semua keputusan ada di teman-teman. Ini guys, ini Zata di 21 Januari ini suspend. Nah, ini suspend kedua. Ya kemungkinan 5 hari, ditunggu aja, sabar aja yang nyangkut. Enggak lah, enggak ada yang nyangkut lah mestinya. Ngomong potensinya bagus juga dan masih oke sebenarnya ya Zata. Kenapa kita jadikan wishlist, masih oke. Oke, untuk ENRG itu di berapa ENRG ini guys ya, dia masih ini ya, sempat naik di 1,78% ya, di 1720-an ya, tapi ditutup dengan turun minus untuk energi. Nah ini sebenarnya volumenya masih kecil ya minusnya, dan apa namanya, masih ada potensi lah untuk energi. Disclaimer teman-teman, wajib analisa kembali ya kalau teman-teman mau hold. Itu aja biar gak terlalu panjang video ini, kita ke BP ya. Tadi wishlist kita ada di BP. BP ini masih menarik teman-teman. Waktu di tanggal 20 kalau nggak salah 20 itu kita jadikan wishlist ya. Ternyata koreksi, dan koreksinya koreksi sehat menurut saya, karena volumenya belinya nggak terlalu besar ketimbang volume jualnya nggak terlalu besar ketika daripada buy-nya guys ya, dan masih ada potensi. Nah ini kita jadikan menu scalping. Tapi teman-teman disclaimer ya, kalau di yang kita share ya, ini kalau masih oke bisa dilanjut. Kalau nggak salah BP ini tanggal 20 atau 19 ya. Oh 19 kita guys, 20 19 masih kita mention ya. Jadi 20 ini kenaikannya 7%-an di 244 karena naik. Terusan tanggal 20-nya dia koreksi nih guys ya, sempat di 252 naiknya, terusan nggak bisa bertahan, dia turun di 228.
28. Dan ini kita mention lagi ya, kalau teman-teman masih ngehold dari tanggal 19 untuk BP, atau dari sebelumnya teman-teman sudah ngebuy di BP ya di tanggal 12-an, ini cukup menarik untuk BP menurut saya. Dan di sini broksumnya siapa? Nah, broksumnya ini AK Foreign ini ya, AK Foreign broksum BP, terus ada CC sama MG ya. Dia udah posisi profit, makanya kita gunakan scalping infonya. Takutnya kalau MG keluar, memang MG bukan jadi mover, tapi keluar bisa mempengaruhi yang lain, biasanya seperti itu. Ya, targetannya berapa kalau BP? Disclaimer teman-teman, silakan dianalisis kembali. Kalau kenaikannya ya mungkin 5 lah, kita targetan 5% sampai 10%-nya nanti di berapa ya. Disclaimer teman-teman, kalau karena udah kita share juga di grup wishlist ini stock picknya, targetnya, tapi untuk teman-teman wajib analisa kembali. Mungkin bisa di 3288 ya untuk BP. Sorry, lebih 300-an ini guys ya. Oke, terus ada berikutnya. Sorry ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan komen di kolom komentar ya. Mungkin ada emiten yang menarik buat teman-teman. Nah, ini Mina kita di tanggal 12 infonya, di tanggal 12 untuk Mina ini. Nah, posisinya Mina ini mulai dari harga 302, sempat kita mention lagi kalau kita lihat Mina ini untuk saat ini ya, memang kenaikannya di sekitar 428 ya. Waktu itu kalau saya sampaikan, kalau misalkan yang kita infokan masih oke untuk hold aja nggak masalah. Ini targetan, sebenarnya targetan ini kita udah ini ya, lama sebenarnya targetan ini, ternyata gagal ya. Targetan di sini sudah sampai, terusan nggak bisa ngehold. Ini kan sempat sideways 1 minggu kalau nggak salah di sini. Nah, setelah itu kan ngalami bearish. Makanya kalau teman-teman entry waktu itu ada di 330 entry-nya ya, di bulan Desemberan ya, otomatis ketika mulai ada sinyal-sinyal bearish ini, amankan profit dulu, biarkan bearish, terusan kalau sudah mulai balik rebound ya teman-teman masuk lagi. Nah, gak masalah kalau itu teman-teman trading ya. Disclaimer teman-teman, kita tidak ada ajakan atau paksaan buy or sell suatu saham, jadi wajib dianalisa kembali. Nah, untuk kali ini kira-kira broksumnya siapa ya? Kalau broksumnya di sini AK sama MG ya, di 414 sama 423. Kalau kita lihat memang MG masih average-nya 423 ini guys ya, dengan harga Mina 428. Apakah ini masih naik? Masih ya, memungkinkan. Tapi disclaimer teman-teman, kita tidak ada ajakan atau paksaan. Kalau teman-teman ternyata ini udah naik terus mau ngehold ya, kalaupun turun ke sini ya mungkin bisa nambah muatan ya. Kalau lihat bid offernya ini cukup tebel ya, lebihnya antrian di 428 ini teman-teman untuk di emiten Mina. Dan menurut saya masih oke lah ya kalau kita lihat pergerakannya. Yang masih kita hold ada di Bumi Dewa, masih hold. Nah, ini informasi tambahan teman-teman, mungkin di emiten emas kalau kita lihat mulai dari IPO sampai saat ini kenaikannya cukup menarik ya. Ini kenaikannya, disclaimer kalau saya ada kekeliruan untuk penarikan garisnya, teman-teman bisa komentar pakai Stockbit ya. Nah, gitu. Ini juga kita jadikan wishlist juga salah satunya. Jadi teman-teman bisa lihat, harganya udah tinggi gimana. Kalau menurut saya untuk sektor peremasan, terutama di emas sama Antam ini masih oke, karena kita ada di, kalau Antam itu emas fisiknya juga ada ya selain saham. Jadi masih menarik lah ya kalau kita lihat pergerakannya. Disclaimer teman-teman, kalau mau buy hari ini gimana, bisa profit nggak ini ya, kemungkinan ya syukur-syukur kalau ini naiknya ke 8.500 ya, kalau teman-teman entry di 8.400. Nah, ini sebenarnya waktu itu ada yang tanya ya, yes ya, masih oke nggak bang untuk
di sektor di emiten emas ini. Loh masih ini kan tanggal berapa, tanggal 9 Februari kalau nggak salah ini kita bikin ya, ini area-area entry-nya dan udah tembus targetan kita. Nah, cukup cuan lah untuk emas ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Silakan bisa komen di kolom komentar teman-teman kalau ada yang di-sharingkan, dan teman-teman kalau misalkan ada yang yang mau join grup komunitas, linknya sudah ada di bio ya, bio TikTok ataupun di deskripsi channel YouTube. Oke, thank you teman-teman. Salam cuan, salam investasi cerdas buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman tetap semangat gitu ya. Dan tentunya manajemen finansial dan dengan manajemen risk penting itu ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman yang sudah nonton video ini sampai terakhir. Kalau misalkan teman-teman bingung, boleh ketik di kolom komentar. Bingung, saya juga bingung menyampaikan apa ini. Oke, thank you. Salam cuan.